Ini rahasia agar bisa tetap tenang, bisa tetap nyaman saat kalian gagal bayar dari aplikasi pinjaman online. Sedikit catatan, disclaimer dulu bahwa ini semua bukan cara untuk ngakal-ngakalin atau membuat kita itu tidak bertanggung jawab, enggak. Tapi ini semua dengan tujuan agar kita semua itu bisa terlepas dari jeratan hutang pinjaman online dan bisa hidup normal kembali, tenang kembali, dan menghadapi semua masalah pinjol ini bisa kita selesaikan dengan cepat. Siapa yang tidak mau masalah pinjolnya beres? Enggak, semua orang mau. Semua orang nggak mau punya utang. Benar kan? Nggak ada orang yang dengan niatan ngutang dan nggak mau bayar, nggak ada. Kebanyakan, mayoritas, rata-rata mungkin 95% minjam uang di pinjol itu karena pengen atau karena kepepet, karena pengen nyari solusi tercepat karena kepepet. Ya, dan itu kita nggak bisa salahkan, karena yang udah terjadi biarlah terjadi. Kita tinggal memandang ke depan bagaimana solusinya. Saya tahu banyak orang-orang yang idealis sok paling benar yang bilang ya utang mah bayar, utang mah bayar. Siapapun juga tahu utang harus dibayar. Tapi siapapun mungkin tidak pernah mempedulikan atau mempunyai empati bagaimana orang-orang yang mungkin kemarin terjebak gitu ya. Karena kita fokus ke depan, bukan fokus ke belakang. Kesalahan semua orang pasti ada, tapi yang paling penting adalah solusinya bagaimana, ya. Jadi buat orang-orang yang bilang, "Oh, utang pinjol mah harus dibayar, bodo amat apapun itu," ya berarti ini memang bukan urusan kalian, berarti video ini bukan untuk kalian. Karena tujuan kita adalah membuat orang-orang yang sekarang terjebak di masalah hutang pinjol bisa bangkit, bisa berdiri lagi, bisa hidup dengan tenang dan nggak terjebak di masalah pinjol lagi. Itu adalah tujuannya. Nah, bagaimana caranya? Yang sering banget dilemehkan adalah teman-teman itu terlalu fokus kepada hal-hal yang bersifat kayak teknis banget gitu. Ya, cari duitnya gimana, hapus data atau apapun itu, berusaha untuk mencari ngakal-ngakalin sistem secara teknis. Nah, menurut saya ini nggak akan pernah bisa dan harus dikesampingkan. Kenapa? Karena yang paling penting adalah isi kepala kalian dan mental kalian. Itu paling penting. Karena bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita menyelesaikan sebuah masalah, bagaimana cara kita merespon terhadap segala macam penagihan yang ada, itu yang paling penting dan itu yang sangat-sangat menentukan. Bagaimana kita bisa hidup lebih tenang dan bisa hidup lebih nyaman. Nah, oleh karena itu, hal yang paling banyak diremehkan oleh kebanyakan orang adalah yaitu mulai dari mentalnya. Mental, pemikiran, ini mereka cuman pasrah begitu aja tanpa mau untuk membentuknya. Dan saya yakin hampir 99 orang yang nonton video ini mungkin adalah orang-orang yang beriman, tapi mereka lupa untuk berdoa dan meyakini bahwa Tuhan kita bisa menyelesaikan permasalahan hutang-hutang kita. Bener nggak? Ya, bener kan? Nah, intinya adalah saya pengen teman-teman semua yang ada yang nonton video ini, mulai sekarang yakinlah bahwa permasalahan ini bisa selesai. Yakin aja dulu bahwa Tuhan bisa menolong kita. Yakin aja dulu bahwa segala resiko itu tidak akan membuat kalian hancur. Ya, karena resikonya sebenarnya juga tidak berat-berat banget. Cuman mungkin kalian terlalu banyak didapatkan inputan-inputan yang tidak benar, membuat kalian akan semakin kacau. Jangan percaya jasa joki, jangan percaya jasa apapun atau jasa konsultasi apapun, jangan percaya. Sekali lagi, saya tidak pernah membuka jasa konsultasi apapun, tidak pernah menarif apapun. Kalau ada yang mengaku-ngaku eh saya, jangan percaya karena itu penipuan. Jadi hati-hati ya. Pasrah, ikhlas, berdoa, serahkan semua sama Tuhan. Itu paling penting. Gak bisa kalian remehkan hal ini. Sering dilupakan tapi inilah intinya. Dengan kalian berpasrah dan yakin sama Tuhan, teman-teman bekerja pun jadi lebih enak. Ketika menghadapi sesuatu ancaman-ancaman apapun akan jauh lebih tenang dan lebih berani tentunya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.